Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasu Amelia Salsabila dengan NIM 205-14010 dari kelas 1B Institut Pendidikan Indonesia akan menjelaskan tentang pembuktian rumus luas permukaan 5/6 untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustina Sundayana MPD. Seperti yang kita ketahui, rumus dari luas permukaan 5/6 beraturan adalah luas alas ditambah 6 kali luas segitiga tegak, di mana luas alasnya itu adalah 6/4 S kuadrat akar 3 ditambah 6 dikali dalam kurung S kali tinggi segitiga tegak per 2. Sekarang kita akan membuktikan dari mana hasil dari 6/4 S kuadrat akar 3 ini. Untuk membuktikan rumus luas permukaan 5/6, kita membutuhkan jaring-jaring 5/6, yang dimana alasnya itu bangun segi 6 yang memiliki 6 buah segitiga sama sisi. Untuk lebih jelasnya, ini untuk alasnya. Nah, dari sini kita ketahui sisi-sisinya sama sisi. Terus, nah, untuk membuktikan rumus luas permukaan 5/6, kita ambil satu bagian dari segitiga ini menjadi seperti ini. Untuk membuktikannya lagi belum bisa dengan segitiga sama sisi ini, maka kita bagi dua segitiganya menjadi seperti ini. Nah, jika sudah ada segitiga siku-siku, berarti kita dapat membuktikan rumus luas permukaan 5/6 ini dengan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras dari bangun segitiga ini adalah X kuadrat sama dengan O kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa? Karena Pitagoras itu kan sisi miring kuadrat sama dengan O itu ini, berarti sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Sisi samping itu kan B kuadrat. Nah, sekarang diketahui B sama dengan T. Kenapa? Karena tadi kita lihat di sini B itu kan ini yang sebelah sini. Kenapa disebut T atau tinggi? Karena T itu tinggi dari segitiga yang kita bagi dua tadi. Maka kita ubah untuk B sama dengan tinggi. Sekarang X sama dengan S. Kenapa S? Karena kan segitiga sama sisinya semua. Sekarang kita setelah dibagi dua, sisi yang sebelah sini kita ganti dengan X. Maka kita ubah X-nya menjadi sisi. Lalu sekarang O. Kenapa setengah S? Karena O itu tadi kita setelah kita bagi dua, ternyata O itu hanya setengah dari S. Berarti kita ubah juga untuk O menjadi setengah S. Nah, sekarang kita mencari tinggi dari segitiga tersebut. Tadi rumus Pitagoras umumnya itu kan X kuadrat sama dengan O kuadrat ditambah B kuadrat, di mana B itu sama dengan tinggi. Karena kita mencari tinggi, berarti B-nya dikeluarkan. B kuadrat sama dengan X dimasukkan ke dalam X kuadrat min O kuadrat. Sekarang tinggal kita ubah. X itu kan S, kita masukkan S kuadrat dikurangi O itu setengah S kuadrat. Sekarang kenapa ini pakai akar? Karena nanti agar tidak usah diakarkan di bawah, jadi kita diakarkan dari atas. Lalu kita jumlahkan, yang S kuadrat belum bisa diapa-apakan, kita turunkan. Lalu dikurangi setengah S kuadrat. Hasil dari setengah S kuadrat itu 1/4 S kuadrat. Sama dengan diakarkan lagi, S kuadrat min 1/4 S kuadrat itu hasilnya 3/4 S kuadrat. Lalu sekarang kita bagi-bagi yang ini. Nah, jika sudah dibagi-bagi seperti ini, jadi pembagian akhirnya itu 1/4 kali S kuadrat kali 3. Karena 3 kali 1/4 itu kan 3/4. Jadi kita ubah 1/4 kali S kuadrat, pindahkan ke bawah, lalu kali 3. Sekarang kita akarkan semua dari sini. Akar 1/4 kan 1/2. Dikali S kuadrat itu diakarkan hasilnya S. Untuk 3 jadi akar 3. Jadi hasil akhir dari tinggi
segitiga tersebut adalah 1/2 S akar 3. Nah, setelah mengetahui tinggi dari segitiga sama sisi tersebut adalah 1/2 S akar 3, lalu kita cari luas segitiga sama sisinya. Luas dari segitiga sama sisi itu kan A kali T/2. A itu tadi seperti di sini, A itu kan alas dari segitiga. Alasnya itu kan pasti sisi, karena belum diketahui. Jadi A-nya diganti dengan S dikali T-nya tadi masukkan 1/2 dikali S kali akar 3. Terus per 2. Hasil dari ini adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Berarti kita sudah mengetahui luas segitiga sama sisinya. Berhubung karena ini segi 6, yang dimana segi 6 itu adalah terdiri dari 6 segitiga sama sisi, maka luas segi 6 dari bangun tersebut adalah, atau luas segi 6 itu sama dengan luas alasnya, berarti 6 kali luas segitiga sama sisi, sama dengan 6 dikali 1/4 S kuadrat akar 3, karena dari sini. Hasil dari 6 kali 1/4 S kuadrat akar 3 itu 6/4 S kuadrat akar 3. Berarti ini terbukti untuk luas alas, luas permukaan. Jadi luas alasnya adalah 6/4. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui sisi alas 20 cm, tinggi segitiga tegak 24 cm. Ditanyakannya luas permukaan segi 6. Maka untuk jawabannya yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 6 dikali luas segitiga tegak. Di mana luas alasnya yang sudah kita ketahui tadi yaitu 6/4 S kuadrat akar 3 ditambah 6 dikali luas segitiga tegak, itu sama aja dengan sisi dikali tinggi segitiga tegak per 2. Lalu yang 6/4 S kuadrat akar 3 itu S-nya ganti dengan 20 karena sudah diketahui sisinya 20 cm. Berarti 6/4 dikali 20 pangkat 2 akar 3 ditambah 6. Terus 6-nya dikali tapi dalam kurung. S-nya 20 masukkan, T-nya untuk tinggi segitiga tegaknya 24 cm. Lalu diper2. Lalu sama dengan 6/4 dikali 400 akar 3 ditambah 6 dikali yang di atas itu 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dikali 20 itu 240. Nah, sekarang yang 400 itu dibagi dulu dengan 4 dicoret, berarti 400 dibagi 4 itu 100. Ditulis di atas 100 kali 6, 600. Berarti 600 akar 3 ditambah 6 kali 240 itu 1440 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan segi 6 tersebut adalah dalam kurung 600 akar 3 ditambah 1440 cm persegi. Kenapa harus pakai dalam kurung? Karena jika tidak pakai dalam kurung itu hasilnya belum selesai. Maka, kesimpulannya, kita harus selalu ingat bahwa luas permukaan segi 6 mempunyai alas yang berbentuk segi 6. Di mana segi 6 beraturan itu terdiri dari 6 segitiga sama sisi yang dapat dibuktikan dengan cara menggunakan rumus Pitagoras. 5 segi 6 juga memiliki 6 segitiga tegak sebagai sisi bangun ruang. Sekian penjelasan dari saya tentang pembuktian luas permukaan 5 segi 6. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.